ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini masih memberikan nikmat sehat afiat kepada kita. Juga pada malam hari ini Allah Jalla Jalaluhu memberikan nikmat taufik sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju rumah Allah, melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Nikmat semacam ini perlu untuk kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat taufiknya kepada kita. Kalau malam hari ini kita dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, maka kita perlu bersyukur atas nikmat taufik ini dengan harapan mudah-mudahan ketika kita mensyukuri taufik Allah untuk melangkahkan kaki menuju masjid ini, Allah tambah taufiknya untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah, kata Allah. Taufik juga merupakan nikmat dari Allah yang kalau kita syukuri taufik itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah taufiknya kepada kita untuk melakukan kebaikan, melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau, istiqamah untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau bernama Al-Kabair. Pada pekan yang telah lalu kita membahas tentang dosa besar yang ke-13, yaitu dosa memakan harta anak yatim dan menzalimi anak yatim. Terakhir pada pekan yang telah lalu, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan untuk kita sebuah cerita, sebuah kisah, yaitu
seorang pendosa yang berbuat baik kepada anak yatim. Cerita ini kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dikisahkan dari sebahagian ulama salaf bahwa dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Dulu kata beliau di awal-awal kehidupannya dia adalah seorang pendosa. Banyak melakukan maksiat kepada Allah, banyak berbuat dosa kepada Allah. Sehari-harinya meminum minuman keras, menjadi pecandu minuman keras. Hingga pada suatu hari di sebuah jalan dia menemukan seorang anak yatim. Kemudian anak yatim yang terlantar itu dibawa pulang oleh laki-laki yang pendosa itu. Dibawa ke rumahnya, dia berbuat baik kepada anak yatim itu, dia beri makan, dia beri minum, dia berikan pakaian, dia mandikan anak yatim itu, dia muliakan sebagaimana seorang ayah memuliakan anaknya, bahkan kata orang itu lebih daripada itu. Gawi ayah mandau-mandau melakukan dosa. Cuman waktu itu pas terumpak anak yatim, hatinya terketuk, lalu dia berbuat baik kepada anak yatim itu. Dia bawa ke rumah, dia bersihkan anak yatim, dia beri makan, dia beri pakaian. Kemudian setelah selesai berbuat baik kepada anak yatim, di malam itu dia tidur, betiruh. Rupa si huang tiruh tuh nupi. Nupi si huang tiruh bahwa hari kiamat telah terjadi. Hari kiamat telah tiba. Udah kegampangan menupi kiamat deh. Maka kejadian hari kiamat kan ingisahan ya Allah bagaimana dahsyatnya di dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Rupaan nupi terjadi hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat kata lelaki itu, aku dipanggil untuk dihisap. Akan dihisap. Setelah dihisap ternyata yang paling dominan dari perbuatan lelaki itu adalah dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika ihisab ya Allah, ketika ihitung ya Allah antara pahala ya dengan dosa ya, arek dosa ya, arek maksiat ah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Zabaniyah, malaikat yang Allah tugaskan untuk menyiksa orang-orang di dalam neraka, untuk menyeret laki-laki itu si huang nupi ya tenang. Diperintahkan oleh Allah malaikat Zabaniyah untuk menyeretnya masuk ke dalam neraka. Lalu diseretlah oleh malaikat Zabaniyah. Kikuaya dalam keadaan hina aku diseret ke dalam neraka. Namun belum sampai merah huang nerakain, hindai sampai si nerakain si benteng jalanan. Anak yatim yang yaku berbuat baik dengan iya ate mahampang dan menunggu si hadapan ikih si benteng jalanan menuju neraka teh gikuan uluh hatuwe teh. Ingat abi, etun teh anak yatim nang andauna. Nang iya terumpak si jalanan imbita buli, impandu ya imperasiha, ini nga akuman, ini nga baju. Gikuya ada anak yatim teh mahampang ikih si bentok jalanan, lalu anak yatim teh bepander, khallu anhu. Lepaskan orang ini. Wahai para malaikat, aku akan memberikan syafaat untuknya. Karena dia sudah berbuat baik kepada aku, gikuan anak yatim. Berceruman dengan para malaikat supaya malapasan uluh hetuna supaya midai imbit marak nerakain. Yaku menengak syafaat akayatun. Hantam ia berbuat baik dengan yaku. Lalu gikuan para malaikat Zabaniyah, kami tidak diperintahkan untuk itu. Ikih justru diperintahkan oleh Allah untuk menyeret menuju neraka. Tidak lama setelah itu ada suara yang berseru. Suara itu mengatakan, khallu anhu. Lepaskan orang itu. Faqad wahabtu lahu ma kana minhu. Aku telah mengampuni dosa orang ini. Dan aku memberikan rahmat kepadanya. Dengan apa? Bisyafa'atil yatimi wa ihsanihi ilaihi. Karena syafaat anak yatim tadi. Dan karena dia telah berbuat baik kepada anak yatim. Awala penggawi dosa, penggawi maksiat.
mandau-mandau maihup minuman keras. Pas nupi terjadi hari kiamat, hendak inggiring loh marah neraka, inyeret loh marah neraka, diselamatkan oleh anak yatim itu, diberikan syafaat oleh anak yatim karena perbuatan baiknya kepada anak yatim itu. Lalu kikuan luha tuwete berkisah, pastaiqadtu, lalu aku bangun malam itu, jadi nupi andau kiamat na minsik. Jadi minsik tiki kuaya tubtu ilallahi, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa ya. Nyalangam jadi penggawi dosa, penggawi maksiat teh. Nah itu ulu ya arek maksiat, arek dosa ya, tapi hantam ya pigi berbuat baik dengan anak yatim, mendapatkan syafaat dari anak yatim itu, dan diizinkan oleh Allah anak yatim itu untuk memberikan syafaat. Apalagi kalau seandainya uluh teh memang baik, maksiat teh isut, ibadah are, kebaik kayak are, amal soleh are, baik hina dengan anak yatim, memuliakan anak yatim, maka insya Allah dia akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Walihada, karena itulah kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, karena kisah itu nagikuan Sayyidina Anas, kikuan Al-Imam Az-Zahabi, khairul buyuti, sebaik-baik rumah, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Itu sebaik-baik rumah. Sebaik-baik rumah nang si huanga ada anak yatim, dan anak yatim teh diperlakukan dengan baik. Merawat anak yatim, mengurus anak yatim, midak kuman harta yaen, kemudian midak berbuat zalimin dengan anak yatim teh. En pun keperluan anak yatim teh iurus saya. Ini nga akuman, ini nga amihub, ini nga apakayan, kemudian indidik bujur-bujur. Itu kita termasuk berbuat baik kepada anak yatim adalah mendidiknya dengan baik dan benar. Ela sekedar menengah ukaya maelai mah, menengah fasilitas mah, cuman midain didik bujur-bujuren. Itu bahaya, Cak. Bahaya. Bahwa anak yatim setelah ete, setelah ia datu, setelah dewasa, tidak menjadi uluh baikin. Hantam waktu ia masih halus, masih yatim, ketika dipelihara oleh seseorang, dia tidak dididik dengan baik oleh orang yang memeliharanya. Berbuat baik dengan anak yatim juga termasuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak yatim. Elak membiaraya sekahandaka, indidik, bujur-bujur. Kemudian ngikon Sayyidina Anas bin Malik, wa syarrul buyuti, dan seburuk-buruk rumah, baitun fihi yatim, juga rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, yang diperlakukan dengan buruk. Anak yatim di dalam rumah itu ditelantarkan, diabaikan, atau bahkan disakiti, dizalimi. Maka rumah yang di situ dizalimi anak yatim, itu adalah rumah yang paling buruk, kata Sayyidina Anas bin Malik. Sebagaimana tadi sebaliknya, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik, diurus dengan baik, dididik dengan baik, maka itu adalah sebaik-baik rumah. Wa ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala man istana'a sun'an ila yatimin aw armalah. Dan hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan juga kepada janda. Itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak cara. Dan di antara caranya sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik adalah dengan berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada para janda. Waruya, dan diriwayatkan, annallaha ta'ala auha ila Dawud alaihi salam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu itu yang diberikan kepada Nabi Daud? Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya Daud, kun lil yatimi kal abir rahim. Wahai Daud, wahai Daud, jadilah engkau sebagai ayah yang penyayang bagi anak yatim. Wa kun lil armalati kazzawjis syafiq. Dan jadilah engkau seperti suami yang penuh kasih sayang bagi seorang janda. Cuman melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mengharapkan pahala dari Allah, elak karena sesuatu melaku ya. Elak pilih-pilih anak yatim, elak pilih-pilih janda ya. Enggak nang bagus, nang bagus, mida handakin. Itu mida karena Allah, yang mida ikhlasan niata. Dan tidak termasuk dalam apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud tun. Wa'lam, ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, kama tazra' kadza tahsud. Sebagaimana engkau menanam, maka seperti itulah yang akan engkau panen. Nang iimbul mo kiwan Allah, maka itu nang imanenmu. Kalau yang ditanam adalah kebaikan, maka dia akan memanen pahala dari kebaikan itu. Tapi sebaliknya, kalau yang ditanam adalah keburukan, maka dia akan panen dosa dari keburukan yang dia lakukan. Lalu dilanjutkan maknanya sebagaimana engkau menanam, seperti itulah yang akan engkau panen. Kekuan beliau, annaka kama taf'al, bahwasanya engkau sebagaimana engkau berbuat, kadzalika yuf'alu ma'ak, maka seperti itu jugalah orang akan berbuat kepadamu. Kahampia ikau memperlakukan uluh seperti eteknya uluh memperlakukan ikau. Itu araya al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, seperti itulah engkau akan menerima balasan. Kemudian kekuan beliau, la budda an tamuta wa yabqa laka waladun yatimun au imra'atun armalah. Maksud yang tadi juga, makna dari kama tazra' tahsud. Sebagaimana engkau menanam, engkau akan memanen. Itu ketika engkau berbuat baik kepada anak yatim. Ketika engkau berbuat baik kepada janda-janda. Maka kelak engkau juga akan meninggal dan meninggalkan anak yatim. Dan engkau akan meninggal dan akan meninggalkan seorang janda. Kalau engkau bisa berbuat baik kepada anak yatim, engkau bisa berbuat baik kepada janda, maka kelak anak yatim yang merupakan anakmu setelah engkau meninggal akan diperlakukan baik oleh orang lain. Istrimu yang kelak akan menjadi janda sepeninggal engkau juga akan diperlakukan baik oleh orang lain. Itu makna agikon beliau, kama tazra' tahsud. Dalam masalah itu, walaupun dalam masalah lain berlaku juga kaidah ini. Sebagaimana engkau menanam, seperti itulah engkau akan memanennya. Nang iimbul, maka ia akan memanen hasil dari nang iimbul tadi. Kalau dalam kasus itu kalau ia berbuat baik dengan anak yatim hayun uluh, janda hayun uluh, maka kareh ketika ia melihi anak yatim, ketika ia melihi janda pas ia meninggal kareh, uluh akan berbuat baiknya dengan anak yatim, anak ate, uluh akan berbuat baiknya dengan istri yang sudah menjadi janda setelah ia meninggal. Wa qala Dawud alaihi salam fi munajatihi, dan Nabi Daud alaihi salam pernah berkata dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semacam itu riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari yang masih tersisa dari kitab Zabur Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang belum dirubah, yang belum ditahrif, yang belum dipalsukan. Apa kata Nabi Daud dalam munajatnya? Ilahi, ikon Nabi Daud, wahai Tuhanku, ma jaza'u man asnadal yatima wal armalata ibtigha'a wajhik. Wahai Tuhanku, apakah balasan bagi orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan para janda? Yang dia melakukan itu ibtigha'a wajhik, mengharapkan pahala dari engkau. Ikhlas. Demikian maka Nabi Daud menyebut semetun hantam ada nama gawi ete bida ikhlasin. Makanya kalau Nabi Daud, apa balasan bagi orang yang berbuat baik atau menanggung anak yatim dan janda,
yang dia lakukan itu karena mengharapkan pahala dari engkau? Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, jazaohu an udhillahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Ma'nahu dhillu arsy yaumal qiyamah. Balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berbuat baik kepada anak yatim karena Allah, bagi orang yang berbuat baik kepada janda-janda karena Allah, itu akan aku naungi di bawah naunganku. Maksudnya adalah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kare. Hari nang diriwayatkan bahwa matahari sejengkal sehunjun tukuluk kita. Bahata payung midakawa. Yang ada pada hari itu adalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itah mau usahaan supaya dapat naungan Allah mulai katun. Ketika itah masih belum sihuang dunia itu. Dan salah satu caranya sebagaimana dalam munajatnya Nabi Daud alaihi salatu wasallam kepada Allah, bahwa salah satu cara untuk memperoleh naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu pada hari kiamat kelak adalah dengan berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada perempuan janda. Dan pahalanya besar berbuat baik kepada anak yatim dan janda, sebagaimana yang kemarin beberapa hadis kita ceritakan, kita sebutkan tentang kebaikan seseorang kepada anak yatim. Dia akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Dia akan cepat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun tentang kebaikan kepada janda, ada beberapa hadis juga. Di antaranya sebagaimana yang terdapat di dalam Sahihain, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakini kal mujahidi fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang yang berbuat baik kepada janda dan orang-orang miskin itu seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Sama dengan uluh yang tulak perang gikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala ya. Apalagi si zaman itu tuh hindai adain perang nang bujur-bujur perang sesuai syariat Islam. Memerangi orang kafir yang memerangi umat Islam. Hindai adain. Jihad nang bujur-bujur jihad. Si zaman itu katun hindai adain. Sukan itu hindai. Maka dengan berbuat baik kepada janda, berbuat baik kepada orang-orang miskin, itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain pahalanya, pahala berbuat baik kepada janda tadi, kepada orang miskin, dikatakan Rasulullah kal qaimi la yaftur wa kas-shaimi la yuftir. Orang yang berbuat baik kepada janda dan orang-orang miskin itu seperti orang yang sholat malam semalaman suntuk dan dia tidak pernah bosan dengan sholatnya. Pahala ya luar biasa. Amun dasar bujur-bujur minsik, mbuk malem, ije malem-malem sembahyang, mungkin itah hatun si zaman itah tidak mampu ije malem-malem tidak betiruh lalu Ternyata ada amalan nang pahala ya iwan Rasulullah sama dengan orang yang melakukan sholat malam, ije malem-malem dan tidak bosan-bosanen, tidak uyuh-uyuhen dari sembahyang malam teh. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Wa qas-shaim la yuftir. Pahalanya juga seperti orang yang berpuasa di siang harinya dan tidak berbuka. Tidak buka-bukain. Luar biasa. Pahala berbuat baik kepada janda, tapi niata ikhlas. Ela pilih-pilih janda ya. Ikhlas. Pahalanya sama dengan uluh nang sembahyang malam dan puasa handawa. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menukil sebuah kisah tentang kebaikan kepada anak yatim dan juga kepada janda. Bukan beliau, wa mimma jaa fi fadlil ihsani ila al-armalati wal yatim an ba'dil alawiyyin. Dan di antara cerita
yang diriwayatkan tentang keutamaan berbuat baik kepada seorang janda dan anak yatim adalah apa yang diriwayatkan dari beberapa keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. Jadi ada seorang habib sekeluarga yang mereka itu tinggal di sebuah negara, bukan negara Arab, di daerah Afghanistan, sikani. Dan Habib tuh maina sawe juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syarifah. Dan keduanya memiliki beberapa orang anak perempuan. Kehidupan rumah tangga mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelapangan, hingga suaminya wafat. Si Habib itu meninggal. Lalu sisa sawen beliau dengan anak-anak kanang bawi-bawi. Dan ketika meninggal suaminya, mereka jatuh miskin. Istri beliau yang ditinggalkan oleh suaminya tadi dan anak-anak perempuannya jatuh miskin, jatuh fakir. Lalu dibawalah oleh istrinya tadi anak-anak perempuannya untuk keluar dari tempat itu, dari daerah itu untuk menuju daerah lain. Ketika masuk satu daerah, si perempuan tadi meletakkan anak-anak perempuannya di sebuah masjid yang sudah tidak terpakai. Jadi ada masjid nang mida tahapaam. Masjid buang, mida pergi hapa lu sembahyangam si suatu kampung. Lalu si ibu dari anak-anak perempuan yang tadi, para syarifah tadi, mencari makanan untuk anak-anaknya yang beliau tinggal di masjid tadi. Hingga melewati beberapa gerombolan orang. Ada 2 gerombolan manusia yang dilewati oleh syarifah itu. Yang pertama adalah gerombolan orang-orang muslim. Yang di situ ada pemukanya. Lalu berawai, syarifah teh berawai, gikoya ikihitun dumah dari negeri nang tejau, singgah sehetun, yaku maina anak bawi beberapa kungan, dan elen saat itu lagi andakku si masjid hete, masjid nang buang teh. Itu muslim nang iman derahi syarifah tena. Dan ikihitun yaku dan anak-anakku adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kikuan ulu hete muslim nang hete nah. Bukti ya bahwa kaitutun keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ini nggak bukti akanku supaya aku percaya kaitutun keturunan Nabi. Iki itu tidak kenalan dengan ikau gitu ya. Dan ikau dumah-dumah mengaku keturunan Nabi dari negeri nang asing. Coba buktian merayaku. Kikuan lu bawi itu kikuan syarifah teh tidak kawain. Antam sehetun midaden lu nang mengenal iki. Aku dumah dari tejau dari negeri lain. Lalu ilihi ahi muslim nang itu nah. Ilihi mida inahuain. Hantam tidak kawa mendumahan bukti bahwa ia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janda kemudian membawa anak-anak perempuan yang semuanya masih anak-anak yatim, ditinggal oleh ayah mereka. Ilihiyah. Lalu menanjungai syarifah dalam keadaan sedih. Berlaku pertolongan dengan sesama muslim, tapi tidak menolong, tidak ditolong oleh penduduk kampung yang muslim tadi. Lalu melewati lagi segerombolan orang, masih di kampung yang sama. Ternyata gerombolan yang kedua ini, sekelompok orang yang kedua ini tidak beragama Islam. Agama Elen Majusi. Majusi adalah orang-orang yang menyembah apui. Para penyembah apui. Lalu berawai dengan pemuka tokoh Majusi itu. Kikoya ikihtun syarifah. Dan yaku meimbit anak beberapa kungan, ilihi ku si masjid nang buang nang mida tahapa deh. Banen ku meninggalam, ikih sehetun asing, yaku berlaku pertolongan. Kikuan syarifah deh. Menjelaskan keadaannya dengan si Majusi nah itu nah, pemuka tokoh Majusi deh. Lalu mehinding itu segera si orang Majusi itu berbuat baik kepada keluarga habaib tadi, syarifah dengan anak-anaknya.
Dibawa ke rumahnya, kemudian di rumahnya dia minta kepada istrinya yang juga beragama Majusi agar memberi makan keluarga ini, berbuat baik kepada keluarga ini, memberikan pakaian kepada keluarga itu. Lalu malam itu si Syarifah dengan anak-anak perempuannya tidur di rumah orang Majusi tadi. Dengan saweya, dengan keluarga nang Bawi. Dan ketika tengah malam itu, ketika bentuk malam, rupa muslim nangan daw nang pertama kali ina rumpa kahi Syarifah teh nupi ya kicak terjadi hari kiamat. Nupi terjadi hari kiamat. Kemudian dia melihat bendera yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ si muslim tadi juga melihat istana yang besar, yang megah, yang terbuat dari batu zamrud berwarna hijau. Kemudian dinding-dindingnya dari permata. Dinding-dindingnya dari permata, dinding-dindingnya dari mutiara. Kubah kecak dari marjan, dari mutiara. Lalu beinsek muslim nang ete nang medah hendak menolong Syarifah teh beinsek suang nupi ya ketika terjadi hari kiamat. Beinsek dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kikwaya ya Rasulullah liman hadzal qasru. Wahai Rasulullah, untuk siapakah istana ini yang megah ini, yang besar, terbuat dari zamrud tadi. Lalu kikuan Rasulullah li rajulin muslimin muwahhid. Istana yang ini untuk seorang muslim, untuk seorang mukmin yang dia itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah. Lalu kikwaya ana muslimun muwahhid ya Rasulullah. Namun semete berarti kula wahai Rasulullah, hantam kulatun muslim, kulatun muwahhid. Kulatun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewang nupi teh, aqim indil bayyinah annaka muslimun muwahhid. Coba nengay aku bukti. Nengay aku bukti kau tun muslim yang mengesahkan Allah. Lalu bingung. Bingung hatu itu. Kira-kira heen ngikoy bukti ya tun. Bingung di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Ikhwan Rasulullah, lamma qasadatkal mar'atul alawiyah. Qulta aqimi indi al-bayyinah annaki alawiyah. Fakadha anti aqim indi al-bayyinah annaka muslim. Ikhwan Rasulullah ketika diminta oleh Rasulullah. Buktikan kepada aku bahwa engkau seorang muslim yang mengesahkan Allah. Minta kau menjawabin bingung. Tidak ada bukti ya. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, bukankah tadi ikon Rasulullah ada seorang perempuan dari keturunanku datang kepada engkau, dia mengatakan bahwa dia adalah keturunanku, lalu engkau meminta bukti bahwa dia keturunanku. Maka katun ikon Nabi, yakuh ne belaku dan ikau bukti bahwa ikau muslim yang mengesahkan Allah. Imbah mihinding ete minsik muslim nang ete nah. Lalu bergegas malam ete cak. Tidak menunggu sunsung dapit malam ete cak keliling kampung menggau Syarifah nang andau. Keliling kampung teh. Antam ya nupi semete na. Hendak berlaku istana si surga ikuan Rasulullah imbuktian lo. Ikau muslim, ikau mengesahkan Allah. Minta kau membuktian ini. Ikuan Rasulullah ada keturunanku dumah mari ikau berlaku bukti. Maka itu aku berlaku bukti ya dengan ikau. Minsik ya malam ete cak. Beluak huma keliling kampung menggau Syarifah nang andau nah. Inggau keliling beinsek. Kan hikati beinsek rupa ada nang menceruman bahwa si Syarifah dengan anak-anak katanya, dengan putri-putrinya, anak-anak yatim deh, ada di rumah seorang majusi. Di rumah seorang majusi atau di rumah pembesar majusi. Tokoh majusi deh. Lalu si muslim tadi, tokoh muslim tadi menuju rumah tokoh majusi itu, tujuannya itu hendak menduan Syarifah tena, hendak membahu marahumah, hendak berbuat baik. Hendak berbuat baik dengan keluarga Syarifah teh. Lalu kikuan hatuai muslim teh, uridu minkal mar'ata syarifah al-alawiyah wa banatiha. Kikuaya aku hendak menduan dari ikau, lo bawi itu dengan anak-anak ah. Ya itu kan kikuaya sama agamanya dengan yaku, beda dengan agamamu. Itu yaku binang miimbita buli marahumanku. Majusi itu tidak ketawain.
bahwa si perempuan tadi ditolak oleh muslim teh. Lalu ilakua si muslim teh supaya ia nang mengintan syarifah teh dengan anak marahumaya. Tapi kikuan uluh majusi itu belen kuen. Ia tetap siukanku. Hantam yaku jadi mendapatkan are keberkahan dari keberadaan elentun si humanku. Kikuan si muslim tun amun semete yaku bebayar. Andauna belein. Tun hendak bebayar hindai. Hantam ia jadi nupi ete na. Jangan bila nupi teh sampai subuh dapit gin bele. Kikuaya elentun harus sumpat yaku. Walaupun yaku bebayar dengan ikau menduan elentun meimbit elentun buli marahumanku. Kikuan uluh muslim teh etun ada 1.000 dinar. Ayo bahanyi bayar mahal ya. 1.000 dinar. Kira-kira ije dinar teh duit amas. Dinar duit amas ije dinar 4 gram. Regan amas katun berapa? 800.000 sejuta. Berarti 4 juta. Amun sejuta 4 juta berarti ije dinar. Kikuaya etun duit 1.000 dinar. Nengan ku bara ikau. Tapi lu bawi itu dengan anak-anak ya aku bimbita beli marhuman ko. Kikuan lu majusi ite beleng kuen. Pedah kuen. Kikuaya melanjut ya hindai kikuan majusi ite. Katawang ko bi hantam ikaw tuh hendak merabut lu bawi itu dengan keluarga dari aku. Pasti ikau malem nupi. Nupi ada istana si surga. Istana te sametun. Tengkeget muslim te. Bukoy ketawa ya tuh nih kawan. Lu muslim teh. Makanya bahannya bayar mahal ikau tuh dengan yaku kawan. Lu majusi teh. Bukunya ketawa ya. Bahwa yaku nupi menggite istana yang luar biasa si surga. Tidak ketawa ya. Padahal yaku beda berkisahin dengan ulu. Jadi nupi teh minsik langsung bi. Menggawe teh. Tidak ada berkisahin dengan keluarga si huma gini berkisahin. Temen maka tiba-tiba si majusi itu nih gua ya. Ketawa ya bahwa yaku nupi menggite istana yang megah di dalam surga. Lalu kikuan majusi itu berceruman dengan muslim yang itu na. Ana ahaqqu bihi wal qasrul ladzi ra'aitahu fi manamika khuliqa li. Kikuaya yaku lebih berhak mendapatkan istana teh. Yaku jadi nupi amca istana na itu na si huang surga teh. Kikuan uluh majusi teh dan ketahuanmu bay. Yaku malem na sekeluargaan jadi tame Islamam si lengen syarifah tuh. Jadi malem ete jadi tame Islam sebelum betiruh teh. Tame Islam sekeluargaan. Maka ya pas si majusi teh betiruh nupi cak. Nupi menggite istana teh jadi surga dan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istana itu untuk si majusi teh yang sudah masuk Islam. Kikuaya wa raaitu mithlal ladzi raaita fi manamika. Aku melihat seperti persis yang engkau lihat di dalam mimpimu. Wa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beinsek dengan yaku kikuan uluh majusi teh. Al-alawiyyatu wa banatuha indaka. Qultu na'am ya Rasulullah. Apakah si syarifah keturunanku itu ada di rumahmu dan anak-anaknya ada di rumahmu? Kikuan si majusi teh inggih wahai Rasulullah. Lalu kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qasru laka wa li ahli darika wa anta wa ahlu darika min ahlil jannah. Istana ini kata Rasulullah untukmu dan untuk penghuni rumahmu dan engkau dan penghuni rumahmu termasuk ahli surga. Mawala majusi. Hantam berbuat baik dengan syarifah yang janda, kemudian berbuat baik dengan anak yatim, anak dari syarifah itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nupi kiamat terjadi, tame surga, si surga menggite istana dan itu diserahkan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang baru masuk Islam tadi, yang berbuat baik kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga berbuat baik kepada janda, berbuat baik kepada anak yatim. Lalu si muslim tena boleh mehining kisah si majusi itu samete. Berarti telambatam tahelu hiya atiam. Maka surang tu jadi tahiyam tame Islam.
kalah dengan ulun nang hanyar tame Islam. Memang tahu semete. Kadang-kadang ada nang puluhan tahun beragama Islam. Tapi helu hinang hanyar bi mengucapkan syahadat tame mara surga Allah Subhanahu wa taala. Hantam uluh nang hanyar tame Islam de dosa ya midada laluang. Ikon Rasulullah al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu meleburkan dosa-dosa sebelumnya. Makanya si Majusi ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masuk Islam, kemudian belum sempat berbuat dosa. Dia berbuat baik kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga termasuk berbuat baik kepada janda, berbuat baik kepada anak yatim itu. Berbuat baik. Nah, ini kisah dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang keutamaan berbuat baik kepada orang yang janda, berbuat baik kepada anak yatim. Itulah keutamaannya. Dan anda itah berkisah aja bahwa ketika itah mengurus anak yatim itu nanti antara dua. Kalau itah bujur-bujur kawa mengurus, kawa berbuat baik, maka pahalanya datuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya itah mida kawa berbuat baik, justru sebaliknya berbuat jahat kepada anak yatim, zalim kepada anak yatim, maka justru itah akan terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Terancam dengan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berhati-hati. Perlu bujur-bujur berhati-hati agar benar-benar bisa berbuat baik. Benar-benar bisa berbuat baik, bukan sebaliknya berbuat tidak baik, berbuat zalim atau bahkan memakan harta anak yatim secara zalim, yang itu termasuk dosa besar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari 7 dosa yang membinasakan seseorang pada hari kiamat kelak. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala melanjutkan al-kabiratur rabi'ata asyara, dosa besar yang ke-14. Dosa besar yang ke-14, al-kadhibu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-14 adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekeramput tapi mengatasnamakan Allah. Bekeramput tapi mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam menjadi kafir. Bagaimana bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Bisa jadi orang itu berbicara dalam agama tentang ilmu yang sebenarnya dia tidak memiliki ilmu tersebut. Menengak fatwa misalnya tentang halal haram. Menengak fatwa tentang tahu atau humbui tahu. Menengak fatwa tentang wajib atau tidak wajib. Menengak fatwa tentang najis atau suci misalnya. Dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kikuaya sihuang hukum Islam, sihuang agama Islam, bahwa etun hukuma halal padahal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kikuaya sihuang Islam etun hukuma halal padahal diharamkan oleh Allah, atau etun hukuma haram padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kikoya etun sihuang Islam suci padahal najis, atau kikoya etun najis padahal suci. Nang macam etun mengatasnamakan Allah, maka termasuk berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dosa besar dan bisa menyebabkan pelakunya itu menjadi keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan si zaman itu are nang macam itu, khususnya si media sosial, si Facebook. Ndawete hanyar bi kula tegite. Ia menukil dari sebuah kitab, cuman maarti ya memaknanya salah. Kikuaya kotoran hewan yang halal dimakan ete hukuma suci
dan dapat dipergunakan untuk bersuci dan boleh diminum gitu ya. Ia menerjemahnya semete. Padahal si huang tulis itu, si huang tulisan nang inukil lah yang ia dapat bahuang kitab bahasa para ulama teh su'ru ma yu'kalu lahmuhu halalun wa yajuzu wat tatahhuru bihi. Bahasa ulama teh su'ur. Lalu kikwaya maartian kalimat su'ur tanah kotoran. Padahal kalau kita membuka buku-buku fikih para ulama, su'ur itu adalah sisa bekas minum hewan. Bukan kotor ya. Nang itu nang sama itu bahanyi. Bahkan ini nyebar ya mara Facebook, ini nyebar ya mara Instagram. Itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Nang pasa nang bujur arti ya teh bahwa makna dari perkataan ulama tanah adalah sisa bekas minum hewan yang halal dimakan itu suci. I arti ya kotoran hewan yang halal dimakan gitu ya suci. Teh jauh bebenaran. Mida tokep-tokep laluin. Sisa maihup dengan kotoran. Imbah hete gitu ya kawa hapa bersuci. Kawa hapa bersuci. Hampi amun kotoran kawa hapa bersuci. Sampai beta memikir ya. Kotoran binatang hapa bersuci akan nein. Akan hapa tayamu minsutan mara bau. Merigat bau undaan. Maksud para ulama adalah sisa minum hewan yang halal dimakan atau liur, air liur. Banyun liur binatang nang halal dimakan, teh hukumnya suci. Mida najisen, banyun liura. Keleka sapi misalkan. Dika maansip. Lalu menengak sapi mihup, maansip besungai teh. Ihu pahi sapi si huang gayung teh ihu pa. Jadi am sapi mihup, mida hausam. Hendak induan hindai. Banyu itu teh mida najisen. Banyu keleka sapi mah maihup teh. Mungkin ada liuran nang tetame hete. Ada liuran nang si huang tapalihi si huang gayung antena. Ete nang imaksud he para ulama teh. Bukan berarti tahin sapi teh. Itu kan keliru. Bakueh kakulih nang semete. Maka mengatasnamakan sunnah. Sunnah Nabi. Maka arah itu sunnah gitu ya. Pepander nang semete. Itu bahaya. Dan arek hindai. Ada nang beberapa tahun yang lalu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu tumbur Facebook. Ada seorang ulama si Jawa kontroversi jam mulu ya. Ki kuaya manok teh haram kuman manok. Manok kata haram mengkinaya. Antamein, ia berdalil dengan hadis. Hadis Nabi SAW, ada hadis Nabi, kullu dhi makhlabin atau kullu dhi mikhlabin minat tair, setiap yang memiliki cakar dari unggas, itu kikuan Rasulullah tidak halal dimakan. Kikuaya manok teh ada cakara. Ada dia cakara manok teh. Kikuaya dari hadis Nabi ini itu, maka manok teh hukum haram. Ia berfatwa semete. Padahal mulai batuham para ulama memfatwakan dan mengatakan bahwa manok hukumah halal. Dan ia berdalil dengan hadis itu. Nah, hantam keliru memahami hadis. Padahal makna dari hadis Nabi ini itu kullu dhi mikhlabin minat tair, bahwa setiap unggas yang memiliki cakar itu haram dimakan. Maksudnya adalah unggas atau burung yang memiliki cakar yang dengan cakarnya dia memangsa hewan lain. Itu yang haram. Kalau manok teh ada be manok memangsa setua dengan ya tenah cakar adein, cakar manoknya mare teh. Midain ya. Midain. Makanya itu dan tumbur waktu itu. Hantam ia surang mana berpendapat sama itu. Maka mencatut hadis Nabi SAW. Maka itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala berfatwa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk dosa besar di
di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bahaya. Bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak contoh-contoh dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya orang yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan isin tukuluka surangah. Atau sesuatu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wajib tapi juga yang tidak wajibin. Ada nah hanya hanyar na itu si kampung itu kan. Gue yang tidak bikin Allah menyawa sembahyang. Tidak bikin Nabi menyawa sembahyang. Bakuh duan nang itu. Itu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW berarti berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak bentuk-bentuk lain berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah SAW, yang itu termasuk dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan orang dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang semacam itu. Mudah-mudahan mulut kita bisa kita jaga dan diberi taufik oleh Allah untuk menjaganya. Berhati-hati, lenge kita. Mudah-mudahan diberi taufik untuk menjaganya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mida memposting nang itah mida ketahuan ilmunya sehete. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.